Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak 12 IPS 1. Mari sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, kita buka dengan berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Silahkan Ketua Kelas Mas Abi untuk memimpin doa. Membaca doa menurut keyakinan dan agamanya masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Sehat Bu, baik. Karena kita masih masa pandemi, jadi ingat 3M. Alat tulis jangan lupa sudah disiapkan. Sinyal pastikan tetap stabil ya. Untuk presensi hari ini, saya beri link Google Form. Masih ingatkah kalian pada materi minggu lalu? Kita membahas tentang program kerja, keberhasilan, hambatan, dan penyebab berakhirnya dari beberapa kabinet. Antara lain Kabinet Ali Sastro Amijoyo I, Kabinet Burhanuddin Harahap, Kabinet Ali Sastro Amijoyo II, sama Kabinet Juanda. Hari ini kita akan membahas tentang sistem kepartaian dan pemilu 1955. Untuk kompetensi dasarnya, yang pertama menganalisis kehidupan bangsa Indonesia pada masa demokrasi liberal dan terpimpin. Untuk keterampilannya, menyajikan hasil penalaran kehidupan bangsa Indonesia pada masa demokrasi liberal dan terpimpin dalam bentuk lisan, tulisan, dan atau media lain. Untuk indikator pencapaian kompetensi ada 3. Yang pertama, mendeskripsikan surat suara pemilu 1955. Yang kedua, merumuskan sistem kepartaian dan pemilu 1955. Yang ketiga, menganalisis tentang sistem kepartaian dan pemilu 1955. Untuk tujuan pembelajaran, yang pertama, nanti kalian akan mengamati gambar di PowerPoint sehingga kalian dapat mendeskripsikan tentang gambar surat suara tahun 1955. Kemudian, kalian dapat merumuskan tentang sistem kepartaian dan pemilu 1955. Selanjutnya, kalian juga dapat menganalisis tentang sistem kepartaian dan pemilu 1955. Yang keempat, yaitu kalian membuat infografis, kemudian mempresentasikan infografis tersebut. Untuk hari ini nanti kelas akan saya bagi menjadi 4 kelompok. Jadi kalian tetap semangat, cermat dalam mengerjakan LKPD, cermat dalam membuat infografis, kemudian aktif dalam proses diskusi maupun proses presentasi. Siapa yang bisa menjelaskan atau mendeskripsikan tentang gambar ini? Saya Bu. Ya. Saya ingin menjawab. Ya, Mbak Miftah. Dari gambar yang sudah Ibu tampilkan, di situ tertulis adalah surat suara untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang pada saat itu diikuti oleh sekitar 118 peserta yang terdiri dari 36 partai politik, 34 organisasi kemasyarakatan, dan 48 perorangan. Untuk anggota DPR ini berlangsung pada tanggal 29 September 1955. Masih terlihat ada Partai Komunis Indonesia. Untuk pemilu selanjutnya, PKI ini sudah tidak lagi mengikuti pemilu sebab menjadi partai yang terlarang di Indonesia. Ada banyak partai pemilu yang menjadi peserta pemilu. Itu menandakan bahwa Indonesia merupakan negara yang demokratis. Terima kasih Mbak Miftah, bagus sekali. Siapa yang mau menjelaskan tentang gambar ini? Dapat dilihat dari gambar tersebut bahwa ini merupakan surat suara pemilu tahun 2019 yang terdiri dari berbagai surat suara, yaitu 1. Surat suara calon presiden dan wakil presiden, 2. DPD, 3. DPR RI, 4. DPRD provinsi, 5. DPRD kabupaten atau kota. Terima kasih Mbak Anissa Kurnia, jawabannya bagus sekali. Nah, dari 2 gambar tersebut, bisa nggak kita rumuskan bareng-bareng apa yang akan kita pelajari hari ini? Yaitu bagaimana sistem kepartaian demokrasi parlementer atau liberal dibandingkan dengan sistem kepartaian saat ini. Dan yang kedua, yaitu membandingkan juga bagaimana pelaksanaan pemilu 1955 dibandingkan dengan pemilu yang terakhir di Indonesia, yaitu pemilu 2019. Ada yang mau menjelaskan? Dapat dilihat bahwa pemilu di Indonesia dari pemilu tahun 1955 diadakan 2 tahap. Pemilu pertama untuk
memilih anggota DPR, dan pemilu kedua untuk memilih anggota Dewan Konstituante. Yang terakhir, pemilu 2019 yang berlangsung serentak antara pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden. Nah, terima kasih Mbak Diva, bagus sekali. Nah, untuk ini, siapa yang mau menjelaskan? Dapat dilihat bahwa jumlah partai peserta pemilu pada tahun 1955 sebanyak 29 partai, sedangkan saat ini 16 partai. Lembaga penyelenggara pemilu pada tahun 1955 oleh Panitia Pemilihan Indonesia, sedangkan saat ini adalah Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Bagaimana tanggapan kalian? Menurut saya, tidak secara eksplisit menunjukkan untuk kepentingan pengenalan diri sebagai calon presiden atau wakil presiden di Pilpres 2024. Namun, ada tulisan 2024 yang terpampang di baliho secara tak langsung, angka 2024 dapat diartikan sebagai Pilpres 2024. Kelompok 1 yaitu Abi, Diva, Anissa, Nur, dan Ana. Kelompok 3 ada Anissa Kurnia, Cindy, Yosua, dan Sheila. Kelompok 3 ada Danang, Devita, Miftah, dan Mas Cuncun. Kelompok 4 ada Wasi, Ersa, Dias, dan Dea. Untuk penilaian hari ini ada penilaian presentasi untuk e-modul dan juga link artikel di e-learning sudah saya. Untuk tugasnya, tugas LKPD Sistem Kepartaian dan Pemilu 1955. Untuk diskusi nanti kita menggunakan grup WhatsApp seperti biasa ya. Diskusi kelompok 3. Sudah dibagi tugasnya, di mana di sini Mas Junsun sudah mulai menemukan jawaban tentang demokrasi parlementer. Sistem kepartaian, demokrasi parlementer dan saat ini. Mas Danang juga sudah menemukan tujuan pemilu, tanggal pelaksanaan, dan peserta pemilu. 4, Mbak Wasi menemukan penyelenggara pemilunya, kemudian hasil pemilunya, dan hambatan pemilu. Kemudian untuk Mbak Ersa, sudah menemukan sistem kepartaian, demokrasi parlementer, dan sistem kepartaian saat ini. Untuk tujuan pemilu juga sudah ditemukan oleh Mbak Dea. Tanggal pelaksanaan juga sudah, dan peserta pemilu. Ada kesulitan anak-anak untuk mengerjakan LKPD dan infografis? Tidak, Bu. Nggak ada. Nah, sudah ada 4 pengirim untuk infografis. Mari kita lihat yang LKPD. Satu pengirim, kita lihat seperti apa LKPD yang sudah dikerjakan. Nah, di sini wah detail sekali ya, bagus sekali ini. Ini sudah sistem kepartaian demokrasi parlementer dan saat ini. Kemudian ini pemilu 1955 dan juga pemilu 2009-nya sudah terisi. Kemudian partai politik. Partai politik merupakan suatu kelompok terorganisir yang anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan dibentuknya partai politik untuk memperoleh, merebut, dan mempertahankan kekuasaan secara konstitusional. Landasan sistem multipartai. Munculnya maklumat 3 November 1945. Sistem multipartai merupakan ciri khas negara demokrasi. Sistem multipartai, sistem ini bertujuan untuk memudahkan dalam mengontrol perjuangan lebih lanjut. Menurut Hatta, pembentukan partai politik ini bertujuan untuk memudahkan mengukur kekuatan perjuangan kita dan untuk mempermudah meminta tanggung jawab kepada pemimpin-pemimpin barisan perjuangan. Sistem kepartaian saat ini yang pada saat sekarang kabinet
yang terbentuk bertanggung jawab kepada Presiden. Pada masa sekarang, partai politik yang menjadi kabinet bertanggung jawab kepada Presiden secara langsung dan Presiden berhak membubarkan kabinet di partai tersebut. Ya, terima kasih Mbak Cindy dari kelompok 2. Silahkan yang mau menanggapi presentasi kelompok 2. Bagaimana sih pendapat kelompok kalian tentang reshuffle kabinet akhir-akhir ini? Mengenai reshuffle kabinet akhir-akhir ini, memang sedang santer kabarnya. Pasalnya, desakan terhadap reshuffle atau perombakan kabinet pun muncul dari berbagai kalangan. Salah satu yang mendesak agar Presiden Jokowi melakukan perombakan kabinet, yakni Komite Rakyat Nasional atau Kornas Jokowi. Alasan kuat perlunya reshuffle adalah dugaan kasus korupsi yang menjerat Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo, serta Menteri Sosial Juliari Peter Bara. Keduanya berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Terima kasih Mas Yosua. Jadi kabinet saat ini itu tergantung dari kekuasaan Presiden. Jadi ketika Presiden tidak suka dengan kinerja dari menteri di kabinetnya, maka akan terjadi reshuffle kabinet atau proses penggantian menteri. Seperti itu, nggih. Silakan kerjakan tes evaluasi pada siang hari ini. Siapa yang ingin menyimpulkan apa materi yang kita pelajari hari ini? Partai politik merupakan suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Partai politik dibentuk bertujuan untuk merebut, memperoleh, dan mempertahankan kekuasaan secara konstitusional. Landasan berdirinya partai-partai politik di Indonesia adalah Maklumat 3 November 1945. Pemilu pertama dipersiapkan oleh Kabinet Ali Sastramijaya I dan dilaksanakan pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap. Pemilu dilaksanakan secara 2 tahap. Yang tahap pertama pada tanggal 29 September 1945 untuk memilih anggota DPR. Sedangkan tahap kedua pada tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Dewan Konstituante. Proses pembelajaran hari ini sudah berjalan lancar, diskusi aktif, siswa aktif, presentasi juga bagus. Siapa yang akan mengambil nilai atau refleksi pembelajaran hari ini? Ada beberapa hikmah yang bisa kita petik untuk kita teladani dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya, 1. Rasa cinta tanah air dan rasa nasionalisme. Ini bisa dilihat dari pemilu tahun 1955 maupun tahun 2019, di mana masyarakat dapat ikut serta berpartisipasi menentukan pemimpin negara di masa yang akan datang demi keberlangsungan negara yang lebih baik lagi. Kemudian, berkompetisi secara sehat. Hal ini dapat diteladani dari pemilu tahun 1955, di mana partai politik yang menjadi peserta pemilu memiliki kesadaran berkompetisi secara sehat, sehingga pemilu dapat terlaksana secara aman, lancar, jujur, dan adil. Sikap ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya saat ujian atau lomba. Jangan lupa untuk minggu depan, silakan pelajari tentang sistem ekonomi demokrasi parlementer. Dan untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, silakan berdoa dipimpin oleh Ketua Kelas, Mas Abi, silakan. Baik Bu, untuk mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, marilah kita membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.